warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok Nightlight membuat video tentang pengaruh globalisasi. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oli Berna Warubu, dan di samping kanan saya dan di samping kiri saya. Selamat menyaksikan video kami. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang terus bergerak dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Dampak globalisasi di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif globalisasi di kehidupan bangsa Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, dampak globalisasi menurut bidangnya. Contohnya, semakin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Yang kedua, regulasi hukum dan pembuatan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, globalisasi bidang sosial budaya. Contohnya, meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik. Yang kedua, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin. Yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi sektor perdagangan. Contohnya, liberalisasi perdagangan barang, jasa layanan, dan komoditi lain memberikan peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan bahan tambang. Yang kedua, harus masuk perdagangan luar negeri menyebabkan defisit perdagangan nasional. Selanjutnya, yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif berpengaruh globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Yang kedua, sikap individualistik. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Yang kedua, sikap individualistik. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Dampak negatif globalisasi menurut bidangnya. Yang pertama, globalisasi bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Contohnya, peran masyarakat dalam menjaga keamanan. Contoh yang kedua, perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Yang ketiga, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian. Globalisasi di bidang sosial budaya. Contoh yang pertama, semakin mudahnya nilai-nilai
dari barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media sosial maupun media cetak. Contoh yang kedua, semakin memudahnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup sebagai Baik, kami akan melanjutkan memaparkan materi kami. Pengaruh globalisasi. Yang pertama, pengaruh globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di zaman globalisasi saat ini, banyak pengaruh yang mempengaruhi remaja. Ada pengaruh yang positif dan ada pengaruh yang negatif. Seperti yang telah kami jelaskan tadi, ada pengaruh positifnya dan ada pengaruh negatifnya serta contohnya. Jadi kami menjelaskan di sini agar kita tidak terjerumus dalam pengaruh negatif, kita harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Misalnya semangat mencintai produk dalam negeri. Dan yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pengaruh globalisasi terhadap budaya tradisional Indonesia. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mempengaruhi terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Ruang lingkup globalisasi. Yang pertama, globalisasi politik. Ditandai ketika negara-negara mengarah pada penggunaan kebijakan-kebijakan politik serta gaya pemerintahan yang relatif sama di tingkat dunia, seperti bentuk pemerintahan yang sekuler, adanya perdagangan bebas, dan sebagainya. Politik antara negara yang berbeda menjadi salah satu bentuk globalisasi yang digunakan untuk mencegah dan menangani konflik. Sebagai contoh adalah organisasi internasional di tingkat global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk ikut menyelesaikan masalah politik dan menjaga ketertiban dalam skala internasional. Menggambarkan sebuah sistem ekonomi di tingkat dunia yang ditandai dengan banyak kemudahan di dalam pergerakan barang, produksi modal, sumber daya, dan juga uang seperti nafta, EU, dan multinasional. Globalisasi ekonomi ini berfokus pada penyatuan dan integrasi dari pasar finansial global. Sebagaimana hal yang multifunksional, globalisasi yang ditandai dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan di antara orang dan negara secara umum mencakup dua elemen yang terkait, yaitu pertama, pembukaan perbatasan untuk arus barang, jasa, keuangan, orang, dan gagasan yang semakin cepat melintasi perbatasan internasional. Kedua, perubahan dalam rezim, kelembagaan, dan kebijakan di tingkat internasional dan nasional yang memfasilitasi atau mempromosikan dan aliran globalisasi tersebut. Yang ketiga, globalisasi sosial dan kultural. Globalisasi menyangkut banyak pertukaran ide-ide, pengetahuan, dan juga norma-norma di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ini ditandai dengan tumbuhnya keyakinan sebagai bagian dari warga negara global yang seharusnya memiliki standar dan hak yang sama. Sebagai contoh, bahwa perempuan sudah semestinya mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Sekian video dari kami tentang pengaruh globalisasi. Terima kasih, Gacor!